Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Balik lagi nih ke video sederhana aku, Bunda Mizan. Masya Allah, Alhamdulillah senang banget rasanya masih bisa share lagi kegiatan aku hari ini dan masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua secara online. Nah, di video aku kali ini aku mau beres-beres di depan rumah atau di teras rumah. Yuk ikutin kegiatan aku hari ini. Tapi sebelum itu di sini aku mau pindahin motor dulu. Ini motor keluarnya itu subuh-subuh banget, jadi mau nggak mau ditaruhnya itu di teras rumah. Sebenarnya sih memang agak mengganggu ya teman-teman kalau ditaruhnya itu di teras rumah, karena kalau mau keluar masuk itu agak memakan lapangan gitu, agak sempit. Kalau subuh-subuh nggak langsung dikeluarin di dalam rumah, si ada Zain tuh pastinya mainin motor. Kelihatan banget ya kalau aku tuh nggak pandai-pandai banget, nggak jago-jago banget bawa motor. Karena masih agak sedikit gimana ya, grogi gitu loh teman-teman, apalagi kalau aku ambil video seperti ini. Oke, lanjut di sini aku mau beres-beres di depan rumah aku yang udah super duper berantakan banget, yang udah banyak banget sampahnya. Nah, posisi si adik Zayan sekarang tuh alhamdulillah udah tidur. Kalau untuk suami aku nggak ada di dekat mesin jahit, itu suami aku lagi dipanggil orang, ada orang yang minta tolong untuk dibenerin TV-nya karena nggak ada siarannya gitu. Nah, teras rumah aku tuh bener-bener deh sekarang tuh berantakan banget. Teman-teman bisa lihat sendiri ya di videonya. Ini juga banyak banget daun-daun kering. Kan di depan kamar kita tuh ada pohon jambu. Nah, pohon jambunya itu banyak daun kering yang jatuh gitu. Nah, teman-teman yang nonton video aku lagi pada ngapain nih? Udah pada beres-beres kah? Udah pada masak-masak kah? Udah pada makan kah? Lagi santai-santai atau disambi-sambi nih? Jika lagi santai-santai, semoga ya bisa menikmatin untuk nonton video aku dari awal sampai selesai. Tapi jika disambi-sambi nggak apa-apa, yuk aku temenin sambil nonton video aku. Dan terima kasih banyak ya kepada teman-teman semua yang udah mau ngeklik video ini, nonton video ini dari awal sampai selesai, udah bantu like, komen, nonton gak komen, yang udah bantu subscribe. Yang belum subscribe, jika kalian suka dengan video-video aku, bantu subscribe-nya ya, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Oke, lanjut. Nah, ini banyak banget daun-daun kering di depan rumah aku, di depan kamar aku. Masya Allah, memang berantakan banget sih rumah aku, ya Allah. Di depannya juga kelihatan banget berantakan banget seperti ini. Aku biasanya kalau duduk-duduk sama si Ade Zayan yang aku sapu-sapu itu di bagian teras yang ada semennya gitu. Tapi kalau untuk bagian sini jarang banget aku sapu karena si Ade Zayan tuh udah bener-bener aktif banget gitu. Nah, kalau si Ade Zayan tidur seperti ini biasanya aku tuh mengerjakan pekerjaan yang lain. Misalnya nyuci baju, cuci piring, lain sebagainya. Jadi aku tuh kayak kalau mau dipegang semuanya itu nggak kepegang gitu, makanya ya udah bagian luarnya aku abaikan aja gitu. Nah, alhamdulillahnya hari ini tuh si ada Zayan tidurnya pagi banget, pekerjaan aku udah selesai semua, tinggal masak. Tapi kalau untuk masak itu belum ada bahan-bahannya gitu ya teman-teman, karena tukang sayur belum lewat, bapak mertua juga belum pulang. Jadi aku aktivitasnya itu dimulai dengan sapu-sapu di halaman. Pokoknya kalau punya anak yang masih aktif-aktifnya banget, umur 1 tahun seperti si adik Zain itu bener-bener deh lagi aktif-aktifnya banget, itu susah banget bagi waktu gitu. Apalagi kalau aku sambil harus ngonten gitu, bagi waktu harus dubbing, ngurus anak, ngurus rumah. Tapi ya kita sebagai orang tua tuh harus pintar-pintar lah membagi waktu. Jadi aku selalu mengabaikan bagian luar ya teman-teman. Aku selalu mengutamakan bagian dalam dulu seperti masak, makan, ngurus anak. Supaya waktunya itu cukup dan anak nggak keteteran gitu. Makanya nggak apa-apa sih menurut aku rumah aku ya sedikit berantakan.
Jadi teman-teman jangan heran ya kalau aku bikin video itu rumah aku berantakan, depan rumah aku tuh banyak daun-daun kering gitu, terus rumput-rumput juga udah panjang. Pokoknya ya teman-teman jangan heran lah gitu. Karena aku juga orangnya itu enggak yang rajin-rajin banget gitu. Oke, alhamdulillah ini udah hampir selesai aku beres-beres di depan rumah, di depan teras. Masya Allah, ternyata kalau rapi seperti ini, nggak ada sampah-sampahnya, nggak ada daun-daun keringnya. Ini sih lumayan indah dipandang, lumayan bagus juga ya teman-teman. Kalau untuk rumput itu memang sengaja ditanam, tapi kalau untuk yang panjang-panjang itu belum sempat dipotong. Nggak apa-apa sih, supaya jadi pemandangannya juga hijau bagus, masya Allah. Tapi kalau untuk yang panjang itu tuh udah agak risih sih, dengan rumput-rumputnya. Tapi ya mau gimana lagi, suami aku sibuk kerja cari uang, cari nafkah, sedangkan aku sibuk ngurus anak. Kalau si Ade Zain udah bisa jalan, udah benar-benar, bisa jalannya itu yang tegap banget gitu, mungkin aku juga enak ya teman-teman bisa sambil-sambil gitu. Tapi sekarang si Ade Zain tuh jalannya baru satu atau 2 langkah gitu, sering jatuh. Makanya si Ade Zain tuh harus diawasin terus gitu, apalagi kalau nggak ada temennya si Ade Zain tuh pasti nangis. Oke, alhamdulillah ini untuk sampah-sampahnya udah beres semua. Aku juga mau ambil untuk sampah jahitannya dari suami aku. Karena aku juga udah sapu-sapu di dalam ya teman-teman. Untuk dalam rumah itu udah aku bereskan tapi nggak aku ambil video karena khawatirnya itu si ada Zen udah keburu bangun. Jadi aku tuh harus benar-benar satset gitu. Ini sampah-sampahnya seperti biasa aku bakarnya itu di dekat rumah aku aja, di samping rumah yang tempat biasa aku masak air. Dan sekarang tuh alhamdulillah aku udah mulai masak air lagi karena air di sungai itu udah mulai jernih. Sekarang-sekarang tuh udah jarang musim hujan, makanya air di sungai itu udah mulai jernih. Tapi aku masak airnya itu di depan rumah. Karena supaya enak ngawasin apinya, makanya aku masak air itu di depan rumah. Aku suka main di teras rumah. Oh iya nih teman-teman, aku tuh sebenarnya pengen live gitu, pengen pakai suara asli gitu karena aku juga suka nonton vlog-vlognya orang-orang yang pakai suara asli itu kelihatannya bagus banget dan sepertinya sih ngeditnya itu nggak terlalu lama gitu, nggak harus dubbing gitu kan. Jadi aku bisa upload setiap hari. Tapi jujur sih aku tuh masih belum pede gitu. Nah, teman-teman sukanya yang gimana nih? Suka yang dubbing atau yang pakai suara asli gitu? Kelihatannya sih lebih seru gitu ya teman-teman karena menggunakan suara asli. Jadi kasih pendapat ke aku ya dengan cara tulis di kolom komentar karena sekarang aku bener-bener deh bingung banget. Aku tuh pengennya upload video itu setiap hari tapi susah banget gitu buat dubbing, buat ambil video. Kalau mau ngedit sih aku bisa gitu sambil-sambil sama si ada Zayan. Tapi kalau untuk dubbing itu agak ribet gitu, susah bagi waktu. Subuh-subuh si ada Zayan tuh udah kebangun, malam-malam kadang aku tuh suka capek gitu. Aku tidurnya jadi lebih cepat gitu. Sedangkan kalau siang suara mesin jahit suami aku tuh masya Allah kuat banget gitu. Biarpun aku suka pakai suara asli tapi ya kalau aku dubbing itu menurut aku agak risih gitu. Aku juga bingung kalau dubbing itu mau ngomong apa lagi. Oke deh lanjut ya. Di sini aku mau siangin ikan karena bapak mertua aku tuh baru aja pulang dari sawah. Iya pulang dari sawah, tapi sawahnya kan udah selesai. Jadi bapak mertua aku tuh periksa-periksa aja gitu sambil pasang jaring. Nah, sebenarnya di sini tuh posisi si Ade Zain udah bangun, jadi aku siangin ikan atau bersihkan ikan itu sama si Ade Zain disambi-sambi gitu dan si Ade Zain tuh ada teman mainnya gitu. Makanya si Ade tuh sedikit agak anteng ayem gitu ya teman-teman. Dan nanti aku videoin ya si Ade tuh lagi ngapain. Oh iya ini aku siangin ikannya itu ikan seperti itu ada durinya gitu makanya di sisi kiri dan juga kanan itu aku potong durinya supaya nggak nusuk jari. Nah ini si adek sama Ayu lagi jalan. Adek kalau jalan dipegang seperti ini si adek tuh jago tapi kalau jalan sendiri 2 atau 3 langkah itu pasti jatuh.
Dan aku tuh sengaja siangin ikannya itu di luar supaya si adek tuh bisa main. Kalau aku siangin ikannya itu di kamar mandi, si adek tuh pasti teriak-teriak, nangis-nangis, histeris. Kayak video aku yang sebelumnya itu si adek histeris banget kalau aku tinggal sebentar. Nah, di sini tuh sebenarnya si adek tuh ada teman mainnya gitu ya, teman-teman. Jadi ada anak tetangga aku yang main ke rumah. Jadi si adek tuh lebih adem gitu karena ada teman mainnya. Nah, ini si adek tuh jatuh. Terus kotor juga. Ini tadinya tuh aku mau pakein sendal tapi karena tangan aku masih kotor jadi ya udah nggak apa-apa, si adek tuh nggak pakai sendal. Ini juga ayam baru aja ditinggal sebentar udah makan ikannya. Biasa ya teman-teman kalau pelihara ayam ya memang begini. Ayam tuh suka masuk ke rumah, suka kalau lagi siangin ikan seperti ini ya suka ngeganggu gitu. Nah, ini si adek kalau ngerambat itu tuh udah jago banget ya teman-teman. Dan si adek tuh pasti mainin kayu. Ini tuh kayu punya ayu aku yang belum sempat dibawa pulang. Nah, jadi seperti inilah aktivitas aku setiap hari yang semuanya itu serba disambi-sambi sama anak bayi aku yang masih aktif-aktifnya banget. Masya Allah, ini tuh nikmatnya luar biasa banget. Apalagi aku tuh bisa dibilang sendirian ya teman-teman karena di sini tuh aku nggak punya orang tua ataupun saudara gitu. Jadi aku tuh cuman bisa minta tolong sama suami aku. Ya, Masya Allah, nikmatnya itu luar biasa banget. Semoga ya kelak anak kita itu semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha, amin. Pokoknya kita tuh sebagai ibu, sebagai orang tua harus tetap semangat. Untuk teman-teman yang mungkin di sini lagi berjuang untuk garis dua, aku doakan semoga segera ya Allah, amin. Oke ya, aku rasa sekian dulu untuk video aku kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai selesai. Kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.